بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العلي العظيم السلام عليك يا سيد الوصيين السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا قائد الغر المحجلين السلام عليك يا يعصوب الدين السلام عليك يا علي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, pada malam ini kita oleh Allah diberi kesempatan kembali untuk membicarakan hari-hari besar yang terjadi kepada Rasul dan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang sering kita ungkapkan bahwa sejarah Ahlul Bait adalah sejarah yang harus dihidupkan, yang harus dikenang, yang harus terus kita kaji dan kita pelajari, karena Ahlul Bait adalah opah risalah yang harus dibayar oleh setiap muslim kepada Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurbah. Kajian kita malam ini akan membicarakan mengenai satu kejadian yang besar nilainya, satu peristiwa yang dikenang oleh sejarah, diabadikan oleh Allah, disambut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan para imam Ahlul Bait terus mengenang peristiwa itu. Malam ini kita akan mengenang kembali peristiwa yang disebut di langit dengan Yaumil Ahdil Ma'hud, dan di bumi disebut Yaumul Mitsaq Al-Ma'khud. Malam ini kita akan mengenang satu peristiwa yang besar. Peristiwa itu ialah Ghadir Khum. Besok 18 Dzulhijjah merupakan Idul Ghadir, hari raya Ghadir. Karena sekembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Hajjatul Wada, haji terakhir beliau, ketika beliau sampai di satu tempat bernama Ghadir Khum, Rasul diperintahkan oleh Allah
untuk menyampaikan sesuatu kepada umat ini. Karena Jibril turun dengan ayat yang saya baca tadi, 67 Al-Maidah. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Hai seorang rasul, wahai sayyidul wujud sallallahu alaihi wa alihi, sampaikan yang Allah wahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Wa illam taf'al fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau yang satu ini tidak engkau sampaikan, maka engkau dihitung oleh Allah belum menyampaikan semua risalah Allah. Fa illam taf'al, kalau tidak engkau sampaikan masalah ini, fama ballaghta risalatah, kamu dihitung belum menyampaikan risalah Allah. Sementara Rasul sudah hidup dengan mereka, menyampaikan Al-Quran dan ayat-ayat Al-Quran, menyampaikan hukum-hukum Allah, menyampaikan halal dan haram, apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditinggalkan. Selama hampir 23 tahun ini, kalau kamu nggak menyampaikan masalah yang satu ini, maka 23 tahun itu dianggap engkau belum menyampaikan. Gerangan masalah apa yang penting sehingga ancaman Allah, kalau yang satu ini tidak engkau sampaikan, berarti engkau tidak menyampaikan risalah Allah. Tidak akan ada ungkapan ayat semacam ini kalau bukan satu peristiwa yang besar yang harus disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan wujud ancaman semacam ini kalau bukan satu masalah ini adalah yang bakal memikul dan mengemban seluruh memikul risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengemban risalah ini sepanjang kehidupan. Gerangan masalah apa yang segini dahsyat sehingga ancamannya satu tidak disampaikan, 23 tahun dianggap belum pernah menyampaikan. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Rasul ketika sampai di tempat bernama Ghadir, persis hari Kamis tanggal 18 Dzulhijjah besok tahun ke-10 Hijriah, ketika sampai nama tempat Ghadir Khum atau Khum namanya, tempat itu, setelah tempat ini sebentar lagi akan perpisah semua rombongan Rasulullah. Jadi kalau nggak ketemu di sini akan mengurang yang bersama Rasulullah jumlah mereka. Karena waktu Rasulullah haji di tahun itu, ketika kaum muslimin mendengarkan Rasulullah mau haji, semua ikut keluar haji. Apa yang kita bayangkan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang berebut. Rasul dari Madinah dengan semua orang mengikut berangkat. Yang dari Mesir, yang dari Irak, yang dari Yaman, semua menuju haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu nikmat yang lebih besar dari itu ketika orang diberi taufik untuk haji di belakang Rasulullah, di belakang seorang nabi yang menyampaikan rukun-rukun haji itu bagaimana, di belakang seorang nabi yang menyampaikan apa arti haji dan falsafah haji itu, di belakang seorang nabi yang menyampaikan apa pahala haji. Mereka berebut untuk berhaji pada Rasulullah. Karena itu sejarah mencatat jumlah mereka saat itu lebih dari 110.000 yang haji. Zaman itu ini jumlah yang begitu besar. Ketika sampai di Ghadir, Ghadir ini kalau dari sini ada perempatan ke barat ke Mesir, artinya rombongan Mesir akan melalui tempat ke barat itu. Kalau ke timur kembali ke Madinah, selatan ke Yaman, utara ke selatan ke Yaman, utara ke Madinah, sementara timur ke Irak. Ketika sampai persis di Ghadir ini, Rasulullah berhenti
atas perintah Allah untuk menyampaikan sesuatu. Yang telah melewati tempat ini disuruh kembali, yang belum sampai ditunggu, supaya semua bisa mengumpul dan mendengarkan apa yang akan disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejarah mencatat saat itu ketika 18 Dzulhijjah, hari itu siang hari, saat itu Jazirah Arabia di musim panas yang sangat-sangat panas, sehingga yang kumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kafilah yang bersama Rasulullah saat itu, mereka meletakkan serbannya di atas kepalanya dan sebagian serban diletakkan di bawah, karena mereka pun gak mampu menginjak panasnya padang pasir saat itu. Tetapi justru saat panas semacam ini, Rasul gak memberikan kesempatan. Yang sudah melewati Ghadir harus kembali, yang belum kita tunggu, karena ada peristiwa yang besar yang harus disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah minta dibangunkan, ditumpuk beberapa batu, dibuatkan mimbar supaya beliau bisa melihat semuanya, dan supaya beliau sebentar lagi akan melakukan sesuatu, bukan hanya ungkapan dengan lisan, tapi ada perbuatan sesuatu yang Rasul meminta agar semua menyaksikan apa yang akan dilakukan Rasulullah sebentar lagi. Didengungkan as-salah jami'ah agar semua orang kumpul. Rasul naik ke tempat itu, kemudian semua diam mendengarkan apa gerangan yang akan disampaikan Rasulullah. 110.000 menyaksikan saat itu. Rasul menyampaikan hamdalah dan memuji Allah, menyebutkan bermacam-macam nikmat Allah yang Allah berikan pada manusia. Kemudian Rasul berkata, aku sebagai seorang nabi juga akan menyahut panggilan Allah Tuhanku. Aku akan meninggalkan dunia ini. Kemudian beliau berkata, ini saya ringkas, khutbah Ghadir sangat begitu panjang. Kemudian beliau menyebutkan dalam sabda beliau, bermacam-macam pertanyaan beliau ungkapkan. Bukankah aku telah menyampaikan ketentuan-ketentuan yang Allah berikan kepadaku? Mereka semua berkata iya. Bukankah aku telah begini? Mereka semua bersaksi iya, iya. Dalam bahasa disebut fasihan, dalam bahasa Arab, ketika ingin menyampaikan sesuatu yang penting itu biasanya didahului dengan pertanyaan demi pertanyaan, sehingga mereka siap telinga mereka untuk mendengarkan apa gerangan yang penting yang akan disampaikan. Terakhir Rasul berkata, bukankah aku adalah orang yang paling harus kalian taati? Bukankah aku pemimpin kalian? Mereka semua teriak, "Naam, iya." Spontan Rasul manggil Imam Ali untuk tampil di tempat yang atas itu. Kemudian Rasul mengangkat tinggi tangan Imam Ali. Kemudian beliau berkata, bersabda, "Man kuntu maulahu fa aliyun maula." Yang siapa aku menjadi maulanya, pemimpinnya, maka Ali lah harus menjadi pemimpinnya setelahku. Kemudian beliau berdoa, Allahumma wali man wala, wa'adi man ada, wansur man nasara, wakhdhul man khazala. Ya Allah, bela yang membelahnya, enyahkan orang yang enggak mengikutinya, cintai yang mencintainya. Karena itu kalau orang mencintai Imam Ali, kemudian memperjuangkan sesuatu yang berkaitan dengan Imam Ali, jangan pernah Anda gentar, lakukan, karena Anda mendapatkan doa dari Rasulullah, unsur man nasara. Allah akan, semoga Allah menolong siapa yang menolongnya, semoga Allah membantu siapa yang membantunya. Sebaliknya, wakhzul man khazala,
orang yang berpaling darinya, semoga Allah mengenyahkan orang yang berpaling dari beliau. Rasul mengangkat tangan Imam Ali tinggi sekali, agar jangan nanti ada tangan-tangan yang lain diangkat di atas tangan Imam Ali bin Abi Thalib, sebagai isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasul menyampaikan, karena ungkapan wali aula, kita membaca Al-Quran, Allah menyebutkan berkaitan dengan pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan an-nabi aula bil mu'minin min anfusihim. Seorang nabi yaitu sayyidul wujud, orang mukmin harus mendahulukan Rasulullah di atas semua yang ada di wujud ini. Maka kalau Rasulullah harus kita dahulukan dari segala hal, maka ba'da Rasul ialah man kuntu maulahu fa aliyun maula. Ini peristiwa Ghadir. Setelah itu Rasulullah turun menyaksikan semua orang berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Semua mengucapkan baiat kepada Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab datang, berjabatan tangan dengan Ali seraya berkata, bakhin laka ya ibn Abi Thalib, asbahta maulaya wa maula kulli mu'minin wa mu'minah. Bahagia engkau wahai putra Ali bin Abi Thalib, kamu sekarang menjadi maulaku, pemimpinku, dan pemimpin setiap mukmin lelaki maupun wanita. Semua orang berbaiat untuk menyebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib sebagai wali setiap mukmin dan mukminah. Inilah ringkasan peristiwa Ghadir yang terjadi pada tanggal 18 Dzulhijjah, hari Kamis, di tempat namanya Khum, yaitu Ghadir Khum, disaksikan oleh 110.000 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum mereka berpisah dari tempat itu untuk kembali ke negeri mereka masing-masing, ada kembali ke Mesir, ke Irak, ke Yaman, dan rombongan Rasulullah kembali ke Madinah. Sebelum ini Rasul telah menyampaikan khutbah. Ungkapan Rasul tadi itu oleh Allah disebutkan bahwa kalau yang satu ini tidak kamu ungkapkan, kalau yang satu ini tidak kamu sampaikan, fama ballaghta risalatah, kamu dihitung belum pernah menyampaikan risalah Allah. Apakah sebegitu penting kepemimpinan dalam Islam ini? Apakah memang penting harus ada penerus Rasul yang memikul risalah Rasulullah dan menjaga risalah Rasulullah dan menyebarkan risalah Rasulullah ini, sehingga Rasul oleh Allah diberitahu kalau ini tidak engkau sampaikan, maka engkau tidak dianggap menyampaikan risalah Allah sebelumnya. Apakah ia sebegitu penting risalah? Bahkan Rasulullah enggak cukup mengumpulkan 110.000 itu. Rasul di dalam akhir khutbahnya beliau menyebutkan, ala falyuballihus syahidul ghaib. Dengarkan, kata Rasulullah, yang hadir tempat ini harus memberitahu kepada yang tidak hadir. Jadi kalau sekarang kita ini berbicara Ghadir Khum, kita juga menyampaikan seperti yang Rasul sabdakan kepada kita, hendaklah menyampaikan kepada yang tidak mendengarkan hal ini. Dan ungkapan Rasul ini mengena kepada setiap individu muslim yang belum mengenal Ghadir, kenalkan Ghadir, karena Rasul bersabda, ala falyuballihus syahidu wal ghaib. Karena itu kemudian dalam buku-buku kaum muslimin, peristiwa Ghadir diabadikan dalam setiap buku. Ada buku bernama Al-Ghadir 12 jilid. Di situ buku itu ditulis semua berkaitan dengan Ghadir, dalam sejarahnya, dalam riwayat hadisnya, dalam sastra Arabnya, dalam tafsirnya, dalam semua, dalam syair-syair berkaitan dengan Ghadir, Al-Amini menyampaikan dalam 12 jilid.
Sampai satu persatu perawi dari sahabat disebut namanya satu-satu, dan di buku apa saja disebutkan riwayat itu. Karena peristiwa Ghadir ini dari sahabat yang 110.000 itu, kemudian yang menyampaikan dalam buku-buku kaum muslimin sebagai perawi Ghadir tidak kurang dari 110 sahabat menyampaikan dalam bermacam-macam buku. Jadi hadisnya bukan lewat satu riwayat, ada 110 mutawatir. Dari kaum tabi'in ada 84 perawi. Dan kita mau mengkaji apa dalam Islam ini? Membaca buku sejarah, pasti kita melewati peristiwa Ghadir. Baca buku tafsir, pasti akan membaca riwayat-riwayat berkaitan dengan Ghadir. Membaca buku hadis, pasti akan menemukan riwayat-riwayat Ghadir. Membaca buku sastra, membaca apapun bentuk ilmu yang kita akan kaji dalam buku-buku Islam, pasti kita akan melewati peristiwa Ghadir. Dan semua orang meriwayatkan Ghadir. Hadisnya tidak bisa ditolak, ungkapannya tidak bisa ditolak, walaupun akhirnya kelak mereka perselisihkan artinya maula saja. Maula itu harus yang lebih kita utamakan, pemimpin, atau cuman maula itu artinya kekasih, tetangga, dan hal-hal semacam itu. Tapi berkaitan dengan masalah Ghadirnya tidak bisa berselisih, karena riwayat-riwayatnya begitu kuat. Ini singkat peristiwa Ghadir yang terjadi pada 18 Dzulhijjah, hari Kamis tahun 10 Hijrah, ketika Rasul kembali dari Hajjatul Wada, sekembali beliau dari haji. Kalau melihat ayatnya tadi, kalau melihat apa yang dilakukan Rasulullah yang sudah lewat harus kembali, yang belum kita tunggu, kalau melihat dalam situasi dan kondisi panas yang begitu dahsyat, kalau melihat Rasulullah sampai membangunkan mimbar agar dilihat, kalau melihat semua ini menunjukkan bahwa Rasul sendiri memang atas perintah Allah untuk memperhatikan dengan sangat peristiwa Ghadir. Karena kalau kita bicara peristiwa Ghadir itu kan pelantikan penerus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya begini, kalau pemimpin setelah Rasul itu dibutuhkan dalam Islam dan harus ada pemimpin, maka Rasul tidak pernah akan membiarkan, tidak menyebutkan siapa memimpin setelah beliau, karena ini masalah penting. Semenjak Rasul pertama dakwah, ketika beliau dakwah di kabilah-kabilah Arab, ketika beliau mengajak beberapa kabilah untuk memeluk Islam, ketika beliau mengajak orang-orang yang datang ke musim haji untuk memeluk Islam, mereka yang ditawari Rasulullah untuk dakwah itu, mereka sudah sadar, mereka sangat tahu bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama baru yang beliau bawa, dengan undang-undang dan ketentuan ini, Muhammad akan mendirikan satu negara dan daulah, pasti memerlukan pemimpin. Dan setelah Muhammad harus ada penerus pemimpinnya. Karena itu sebagian kabilah yang diajak Rasulullah untuk masuk Islam, di antara mereka ada yang berkata, apakah nanti setelah kamu wafat kami yang memimpin ini? Karena mereka sudah menyadari harus ada penerus. Rasulullah berkata, itu urusannya kepada Allah. Bukhari pernah meriwayatkan dalam baiat Rasul ketika membaiat orang-orang Ansar, karena supaya kita tahu ketika dari awal kepemimpinan itu memang diperlukan. Bukhari meriwayatkan satu cerita ketika Rasul membaiat orang-orang Ansar. Hadisnya dari An Ubadah bin Samit qal bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ala sam'i wat ta'a fil manshad wal makrah wa an la nunazi al amra ahlahu wa an naquma aw naqula bil haqq haitsu ma kunna la nakhafu fillah lawmata la'im
Ubadah bin Samit meriwayatkan, kami berbaiat pada Rasulullah. Apa isi baiatnya? Ala sam'i wa ta'ah. Cuman mendengarkan dan mentaati perintah Rasul, tidak menawar. Kapan? Fil mansyat wal makrah, dalam keadaan senang, enak maupun dalam kesulitan, tetap as-sam'u wa ta'ah. Kemudian ketiga, wa an la nunazi al-amra ahlah, dan kami tidak akan memusuhi, memerangi, menyerimpeti, kata orang Jawa, siapa pemimpin yang hak untuk memimpin, gak ikut campur. Artinya sudah dibicarakan bahwa setelah wafat Rasul harus ada penerus. Kalau memang diperlukan harus ada penerus. Kalau kita melihat sejarah Rasul nggak pernah meninggalkan orang tanpa pemimpin. Rasul kalau mengutus utusan sariyah namanya, utusan 30-40 orang ke satu negeri, satu kota untuk berdakwah atau jihad, itu pasti ada amirnya, pemimpinnya, pasti. Berapa orang saja dikasih amir. Kalau Rasul meninggalkan kota Madinah, harus ada dilantik oleh Rasulullah untuk memimpin orang di Madinah. Nggak pernah Rasul meninggalkan umat ini tanpa ada pemimpin. Kalau memang kepemimpinan untuk menerus membawa risalah Rasulullah itu sesuatu yang lazim dan harus, maka sesuatu yang bentuknya semacam ini, apakah ia akan ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau wafat tanpa menentukan siapa penerus beliau? Kalau memang kepemimpinan setelah wafat Rasul tidak diperlukan, biar umat tanpa pemimpin, kenapa kemudian yang terjadi jasad suci Rasul belum dimakamkan, tapi manusia sudah mulai mencari siapa pemimpinnya? Berarti kepemimpinan itu sudah dirasakan dan pasti disadari, difahami oleh setiap yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, karena pentingnya kepemimpinan seorang yang meneruskan misi Rasulullah, yang membawa misi Rasulullah sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pentingnya sehingga Al-Quran memberikan isyarat, fa illam taf'al fama ballaghta risalata. Kalau kamu enggak sampaikan masalah ini, kamu dihitung belum menyampaikan risalah Allah. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan menjaga kamu dari manusia, jangan kamu khawatir. Karena sejarah mengatakan begini, dalam beberapa riwayat Rasulullah ini sering disebutkan Jibril untuk menyebutkan Imam Ali berkaitan dengan kepemimpinan Imam Ali, kebesaran Imam Ali. Rasulullah telah menyampaikan, tapi ketika disuruh untuk mengangkat ini, Rasulullah takut, bukan untuk dirinya. Sekali lagi, sebagai Rasulullah tidak pernah takut. Yakhshawna wa la yakhshawna ahadan illallah, dan itulah para anbiya. Tapi Rasulullah takut, artinya nanti tingkah laku orang-orang yang tertentu yang enggak menyukai Ali bin Abi Thalib, sehingga perlu beliau menunggu timing yang tepat untuk menyampaikan hal itu. Walau nanti di akhir akan saya sampaikan, walau sebenarnya dari mulai awal dakwah Rasul telah menuding siapa pemimpin setelah beliau wafat. Pertama dakwah, kalau kita mau lihat 20 tahun sebelum Ghadir, 20 tahun. Artinya di tahun ketiga ketika Rasul diutus jadi Nabi, di tahun ketiga Rasul telah menyampaikan, yaitu dalam hadits dar yang amat populer dalam buku-buku riwayat yang ada berkaitan ketika turunnya firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ketika Rasulullah memerintahkan Imam Ali yang hari itu saat itu usia beliau masih 10 tahun, ada yang mengatakan 11 tahun, untuk mengundang keluarga-keluarga dekatnya. Ketika mereka kumpul, Rasulullah memberikan makanan, dan sengaja Rasulullah menyajikan makanan yang sedikit, karena Rasulullah ingin menampakkan mukjizat Allah pada mereka. Yang sedikit ini cukup untuk semua dan tetap. Sejarah mengatakan di hari pertama Rasulullah nggak sempat berbicara karena didahului oleh Abu Lahab. Hari kedua Rasulullah berbicara.
Ketika mengundang kedua, Rasulullah sempat berbicara, menyampaikan begini, aku telah diberi oleh Allah, diutus oleh Allah, aku adalah dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi, aku membawa kebaikan untuk kalian semuanya. Kalau kalian ikuti apa yang kubawa, kalian akan selamat dunia dan akhirat. Kalian akan menguasai segala sesuatu. Ketahuilah bahwa aku adalah Rasul Allah. Ungkapkanlah, kata Rasulullah, ucapkanlah bahwa la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Ketika Rasul menyampaikan ini, Rasul berkata, siapa di antara kalian yang akan membela aku dan ia kelak akan menjadi penerusku? Semua orang diam. Abu Lahab gerundem, kata orang Jawa. Sudah mulai marah Abu Lahab. Cuman ini dikumpulkan kita, mulai ngamuk. Imam ahli umur 10 tahun, saya ya Rasulullah yang bela kamu. Rasul mengulangi 2 kali, 3 kali, tetap yang mengatakan aku yang akan membelamu. Ana lah ya Rasulullah, ana ya Nabi Allah, akunu waziruka alaih. Kemudian ketika ketiga kali Rasul memegang leher Imam Ali, pundak Imam Ali. Kemudian beliau bersabda, inna hadza akhi wa wasiyyi wa khalifati fikum fasma'u lahu wa ati'u. Ini adalah saudaraku, ini adalah wasiku, ini adalah khalifahku di tengah-tengah kalian setelah sepeninggalanku. Fasma'u lahu wa ati'u. Dengarkan ungkapannya dan taatilah. Masih umur 10 tahun. Abu Lahab tambah ngama, marah, keluar semuanya buyar. Kata mereka bilang sama Abu Talib, Abu Talib, keponakanmu Muhammad berkata agar kamu mengikuti anakmu yang masih umur 10 tahun. Ini riwayat-riwayat semacam ini ditulis di buku-buku kaum muslimin. Bisa kita lihat dalam Kanzul Ummal, bisa kita lihat dalam Tarikh Tabari, bisa kita lihat dalam Al-Kamil fit Tarikh, bisa kita lihat dalam Syarh Nahjul Balaghah Ibni Abil Hadid. Semua ini, atau Tarikh Tabari juga, semua ini ada, dan riwayat-riwayat yang lain. Artinya Rasulullah telah memberi isyarat semenjak itu. Karena sekali lagi, kepemimpinan untuk meneruskan misi Rasulullah sangat diperlukan. Dan kepemimpinan dalam Islam ini, penerus Rasulullah itu ialah harus menggantikan Rasulullah dalam semua posisi. Bedanya orang itu bukan nabi, karena tidak ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia harus mampu menjawab semua pertanyaan, mampu menyelesaikan semua masalah. Bukan hanya dalam kepemimpinan sebagai mengatur negara, tapi menjawab mengenai urusan agama, dunia dan akhirat. Karena itu kemudian Rasul disebut oleh Allah, kalau yang satu ini tidak engkau sampaikan, fama ballaghta risalatah, maka engkau dianggap belum pernah menyampaikan risalah. 110.000 menyaksikan dan menyaksikan dan mendengarkan ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah ungkapan ini disampaikan, orang yang kembali ke Mesir, yang kembali ke Irak, yang kembali ke Yaman, dengan setelah itu Rasulullah kembali dengan rombongannya ke Madinah. Peristiwa pelantikan ini tersebar di seluruh Jazirah Arabia. Semua orang mendengarkan berkaitan dengan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melantik dan mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai penerus beliau, sebagai pemimpin beliau, sebagai pemimpin umat setelah wafat beliau. Karena itu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang di Madinah, karena jarak antara Rasulullah di Ghadir Khum dengan wafat Rasulullah sebentar sekali,
karena beliau wafat di Safar, dan ini peristiwa 18 Dzulhijjah. Setelah selesai Rasulullah kembali ke Madinah, dalam beberapa waktu datang seorang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Harith. Dia datang menghadap pada Rasulullah. Sekali lagi, karena peristiwa Ghadir telah tersebar di Jazirah, orang ini dari dusun-dusun datang menuju ke Madinah ketemu Rasulullah. Muhammad, kata dia, utusanmu datang ke desa kami dulu, mengajak kita untuk mengesahkan Allah dan mengakui engkau sebagai Nabi. Kami telah laksanakan. Utusanmu mengatakan bahwa kamu memerintahkan kami untuk sholat, kami laksanakan sholat. Utusanmu yang datang ke tempat kami memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat, untuk puasa, kami lakukan semua perintah itu. Tapi nampaknya engkau, wahai Muhammad, tidak puas, sehingga engkau angkat sepupumu dan menantumu untuk menjadi pemimpin kita. Muhammad, ini darimu sendiri ataukah dari Allah? Rupanya dia nggak kuat, nggak senang dengan Rasul memilih. Darimu apa dari Allah? Rasul kemudian menghadap orang ini sambil bersumpah, demi Allah dan demi yang jiwaku ada di tangannya, semua itu perintah Allah. Orang ini ketika mendengarkan bahwa ini dari Allah, dia berpaling dari Rasulullah dengan wajah yang sangat menampakkan murka dan benci. Dia paling, kemudian dia angkat tangan, ya Allah, kalau benar-benar itu bukan dari Muhammad dan darimu, turunkan azab untukku. Kan hadza huwal haqqu min 'indik fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama. Orang itu baru berjalan berapa langkah, oleh Allah diturunkan, dijatuhkan batu di kepalanya sini, maaf keluar dari belakangnya, dan spontan mati. Baru berapa langkah melewati Rasulullah, menantang siksaan Allah. Itu kita bisa rujuk dalam buku-buku tafsir yang menyebutkan dalam surat Ma'arij, sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi' ila akhir ayat. Yang mau merujuk tafsir silahkan merujuk dalam surat Ma'arij, akan menemukan peristiwa semacam ini. Ghadir Khum, peristiwa yang besar yang diabadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu setelah Rasul melantik dalam Ghadir Khum itu untuk menyampaikan firman Allah, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata, turunlah firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini aku sempurnakan agama kalian. Hari ini aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Apakah ada nikmat yang lebih mulia ketika agama ini telah disempurnakan oleh Allah? Perjalanan al-Islam ini semenjak Adam atau semenjak Nabi Nuh yang membawa syariat sampai Sayyidil Wujud Muhammad, satu Islam ini. Tapi masing-masing Nabi oleh Allah diberikan syar'atan wa minhaja yang berbeda. Sampai di tangan Rasulullah sempurna itu agama. Karena itu kemudian Allah tidak menerima agama kecuali Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min, atau inna dina indallahi al-islam. Sempurnanya agama di tangan Sayyidil Wujud Muhammad. Ketika Rasul telah menyampaikan seluruh ketentuan, dan ketika Rasul telah menyampaikan siapa penerus beliau setelah beliau wafat, setelah itu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ayyuhal ikhwah, kajian mengenai Ghadir Khum, peristiwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi melantik al-Imam Ali bin Abi Thalib. Ini kajian bukan mengajak kita kemudian untuk kelahi sama kita.
Tapi kajian ini bahkan untuk menjadikan kita lebih rukun. Karena kalau ada orang yang mempunyai pendapat yang lain, ternyata orang itu punya dalil, silahkan ia dengan dalilnya. Tapi kalau ada orang yang meyakini bahwa setelah Rasul bukan orang yang dilantik Rasul ini, tapi orang lain, ia puas dengan dalilnya itu, silahkan ia dengan dalilnya. Tetapi jangan menuding-nuding dan membenci orang yang tidak sama dengan dia. Kajian semacam ini yang sering saya ungkapkan dalam kajian kita mengenai Ahlul Bait alaihimussalam. Kajian bukan untuk memancing-mancing kemurkaan, kemarahan dan perselisihan, tidak, tapi justru sebenarnya untuk menedam bahwa orang yang tidak sama itu punya pendapat dan pendapatnya ada dalilnya. Mari kita mulai menghormati orang yang lain memiliki dalil. Peristiwa Ghadir Khum, peristiwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi melantik Ali bin Abi Thalib. Dan ayyuhal ikhwah, sekali lagi, bukan hanya di Ghadir Khum Rasul menyampaikannya. Itu menyampaikan secara umum dalam di hadapan 110.000. Tapi ungkapan-ungkapan Rasul sepanjang awal dakwah seperti hadithud dar yang saya sampaikan dan riwayat-riwayat yang lain sudah cukup banyak menyebutkan bahwa Rasul telah mengarahkan bahwa siapakah orang setelahku nanti. Fakhrul Razi dalam tafsirnya, Syabalanji dari Nurul Absar, Thalabi dalam tafsirnya, Tabari, Durul Mansur Suyuti, Kasyaf Zamakhsyari, Asbabun Nuzul Wahidi, Kanzil Ummal, Dzakhairul Uqba pernah meriwayatkan satu peristiwa ketika turunnya firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang ini sebagai isyarat bagaimana Rasul telah menunjukkan siapa sebenarnya sebelum Ghadir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya pemimpin kalian adalah Allah dan Rasulnya, dan yang mendirikan salat dan memberikan zakatnya dalam keadaan rukuk. Abu Dzar meriwayatkan seperti disebutkan oleh kitab-kitab yang saya sebut tadi, termasuk Fakhrul Razi dan lainnya. Abu Dzar berkata, aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, salat zuhur saat itu bersama Rasulullah jamaatan, berjamaah. Datang seorang pengemis minta sesuatu kepada mereka, dan saat itu tidak ada yang memberi sesuatu pada orang ini. Ketika itu kemudian pengemis ini mengangkat tangannya pada Allah. Dia berkata, saksikan ya Allah, aku minta sesuatu di masjid Rasulmu, tidak ada yang memberikan aku. Abu Dzar kemudian menceritakan, saat itu aku melihat Ali bin Abi Thalib dalam keadaan rukuk salat. Kemudian spontan Ali mengulurkan tangannya dalam keadaan rukuk, dan pengemis itu melihat tangan Ali diginikan, cincin Imam Ali diambil. Kemudian orang itu datang kepada Rasulullah sambil membawa cincin yang diambil dari tangan Imam Ali di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Rasul ketika menyaksikan ini, Rasul kemudian angkat tangan, beliau berdoa begini, Allahumma inna akhi Musa alaihi salam sa'alaka faqala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul, sampai ungkapan ayat ini, waj'al li waziran min ahli Harun akhi ashdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Ya Allah, saudaraku Musa pernah mohon kepadamu, berilah aku wazir, pendampingku dari keluargaku. Waj'al li waziran min ahli, yaitu Harun. Untuk apa? Usdud bihi amri, untuk kamu kuatkan semua urusan dakwaku dengan dia. Wa asyrikhu fi amri, kamu gabungkan aku, kita bersama melaksanakan dakwah ini agar kita bisa menyebut kepadamu dan berzikir. Terus fa anzalta qur'anan natiqa, kata Rasulullah, permintaan saudaraku Musa engkau berikan
Sehingga Allah berfirman, sanasuddu adudaka bi akhik wa naj'alu lakuma sultana. Kami Allah akan memberi, menguatkan, membela kamu dengan saudaramu Harun. Ya Allahumma wa ana Muhammadun nabiyyuk, kata Rasulullah, wa ana Muhammadun nabiyyuka wa safiyyuk fashrah li sadri wa yassir li amri waj'al li waziran min ahli aliyan ashdud bihi dhahri. Ya Allah, sementara aku adalah hambamu dan nabimu Muhammad, aku mohon lapangkan dadahku, permudah urusanku, dan jadikan wazir pendampingku dari keluargaku, yaitu Ali, untuk menguatkan dakwaku. Qala Abu Dzar masih meriwayatkan, wallahi ma atamma Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi hadhil kalimah. Rasul belum selesai menyebutkan doanya ini kecuali Jibril turun kepada beliau kemudian membawa ayat, ya Muhammad iqra innama waliyukumullah wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Spontan ayat ini turun, pemimpin kalian Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman. Jangan anda bicara kenapa dhamirnya jamak. Banyak dalam Al-Quran membicarakan satu orang dengan dhamir jamak untuk memuliakan dan menghormati orang tersebut. Artinya ini jauh sebelum peristiwa Ghadir, Rasul telah banyak memberikan isyarah demi isyarah, dan ayat-ayat Al-Quran turun untuk itu, untuk menyebutkan bahwa inilah penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih yang dibutuhkan untuk menerus Rasulullah? Keberanian, cara memimpin, ilmu, apa? Semua itu ada pada pendamping Rasulullah Ali bin Abi Thalib. Kita bicara ilmu, beliau pintunya dari kota ilmu Rasul. Berkali-kali Umar bin Khattab berkata, laula Ali lahalaka Umar. Kalau bukan karena Ali akan binasa Umar, karena begitu banyak peristiwa dan pertanyaan yang tidak mampu beliau jawab, dan beliau minta Ali bin Abi Thalib menjawab. Kalimat maula Ali bin Abi Thalib, maula man kuntu maula fa aliyun maula, sebenarnya orang harus sudah tahu artinya. Kalau bukan ada tangan-tangan tertentu yang ingin membawa arti ini pada tempat-tempat yang lain. Sekali lagi, peristiwa Ghadir tidak ada yang berselisih. Mereka berselisih cuman maula itu macam-macam artinya. Mereka berkata maula yang dimaksud adalah agar orang mukmin mencintai Ali bin Abi Thalib, bukan pemimpin. Kalau cuma untuk masalah mencintai Ali bin Abi Thalib, Rasul nggak perlu menunggu 110.000 dalam keadaan panas, dan nggak perlu ada ancaman Allah fa illam taf'al fama ballaghta risalatah, karena setiap mukmin wajib mencintai mukmin saudaranya. Hal yang itu terlalu kita anggap Rasulullah buang waktu sallallahu alaihi wa alihi mengumpulkan orang di musim panas semacam ini, cuma menyebutkan orang ini harus kalian cintai, tok, itu selesai. Tapi maula di sini ialah lihat dari ayat. Karena itu Rasulullah mendahului khutbahnya, alastu aula, bukankah aku yang harus kalian dahulukan? Bukankah aku? Setelah semua ini mereka telah paham bahwa memang Rasul harus didahulukan sebagai pemimpin, baru beliau menyampaikan man kuntu maula fa aliyun maula. Peristiwa Ghadir bukan satu-satunya peristiwa yang mengangkat Al-Imam Ali bin Abi Thalib sebagai penerus, sebagai wasi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Tadi saya ungkapkan hadithud dar, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi menyebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi telah menyebutkan bahwa Ali sebagai wasiku, khalifahku setelah wafatku. Itu tadi hadithud dar. Ada lagi satu riwayat, Tirmidzi menyebutkan
Ahmad bin Hanbal meriwayatkan juga bahwa pernah Rasulullah ini mengutus 2 kelompok ke Yaman. Ini dengan pemimpinnya, ini pemimpin. Salah satu kelompok itu pemimpinannya adalah Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah, kalau kalian berpisah di tempat, maka kalian yang ini pemimpinnya, kalau nggak salah yang satu itu Khalid, yang ini Imam Ali. Tapi kalau kalian kumpul, maka Ali pemimpinnya, tidak yang lain. Waktu di Yaman ada satu peristiwa yang orang-orang ini nggak senang apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Ini bisa kita rujuk dalam Tirmidzi, Ahmad bin Hanbal. Mereka kemudian mencatat ini peristiwa akan kita laporkan Rasulullah kalau kita pulang ke Madinah. Riwayat Ahmad ini mereka ada yang mengutus surat untuk menyebutkan bagaimana apa yang dilakukan Ali. Ada yang riwayat mereka datang langsung ke Rasulullah. Mereka mengeluh apa yang dilakukan oleh Ali. Rasul berpaling. Orang ini lapor. Rasul berpaling sampai 3 kali. Rasul nggak mau mendengarkan. Berubah wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga kalinya Rasul berkata, keempat kalinya, ma turiduna min Ali, ma turiduna min Ali, ma turiduna min Ali. 3 kali. Apa yang kamu maukan dari Ali? Apa yang kamu inginkan untuk Ali? Yang dari Ali, apa yang kamu inginkan dari Ali? 3 kali. Inna aliyan minni wa ana minhu wa huwa waliyu kulli mu'minin ba'di. Dia adalah dariku dan aku darinya, dan dia pemimpin setelahku untuk setiap mukmin, pemimpin seorang mukmin. Ini dalam Tirmidzi. Begitu juga Tabari menyebutkan, Nasa'i. Artinya riwayat-riwayat isyarah semacam ini cukup begitu banyak. Yang dikuatkan sekali adalah Ghadir Khum, ketika Rasulullah langsung melantik dan mengangkat tangan untuk mengatakan, man kuntu maula fa aliyun maula. Karena itu kemudian di waktu yang sama itu pujangga syair Rasulullah, orang sebutkan Hasan bin Thabit, langsung mengeluarkan syair-syair memuji Ali bin Abi Thalib. Setelah izin Rasulullah, bolehkah aku mengungkapkan syair-syair untuk ini? Silahkan, kata Imam Ali. Kata Rasulullah, ini ayyul ikhwah membicarakan mengenai Ghadir Khum, dan ini pentingnya adanya imamah. Kenapa kemudian hari 18 Dzulhijjah peristiwa Ghadir itu dijadikan hari raya? Idul Ghadir yang perlu kita masing-masing memberikan tahniah, selamat bahagia, untuk kita berkata, alhamdulillah alladzi ja'alana minal mutamassikina bi wilayati Ali ibn Abi Thalib wal a'immah. Segala puji bagi Allah yang Allah jadikan kami sebagai pengikut, memang memegang teguh kewilaan kepada Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena ayat yang saya baca tadi itu adalah Allah sebutkan bahwa di saat ini adalah ikmaluddin, sempurnanya agama. Kemudian itmamun nikmah, penyempurnaan nikmat semua di sini. Kemudian ridallah wa raditu lakumul Islam madina, dalam puncak kesempurnaan agama, puncak nikmat yang Allah berikan, puncak kerelaan Allah, maka ini semuanya adalah wujud dari hari raya yang sebenarnya. Apalagi kalau bukan hari raya itu adalah ketika kita menerima puncak kenikmatan dari Allah. Karena itu ketika turun ayat ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, Rasulullah takbir, Allahu Akbar. Segala puji bagi Allah yang telah mensempurnakan agamanya, mensempurnakan nikmatnya, dan rela Islam sebagai agamanya setelah pelantikan Ali bin Abi Thalib. Ini Ghadir, ini Eid raya memang. Bagaimana kita menyambut Eid Ghadir? Kita sambut untuk kita lebih mantapkan mencintai Ahlul Bait.
Lebih kita mantapkan lagi diri kita untuk mulai mau mempraktekkan apa yang mampu kita praktekkan untuk mengikuti ajaran-ajaran dan ketentuan-ketentuan yang mereka ajarkan pada kita. Karena orang yang telah diberi hidayah oleh Allah untuk mampu mengikuti mereka semampu, itu sudah memperoleh nikmat yang besar. Karena mengikuti puncak dari segala kenikmatan. Bukankah la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im, yang akan ditanya oleh Allah nikmat yang besar kelak di seri sekian nikmat yang ada ialah nikmat ahlul bait alaihi wassalatu wassalam. Enggak ada nikmat lebih dari itu. Sehingga ada seorang syair pernah berkata, "Ma sarrani an akuna min ghairi syi'atihi law anna li ma hawathu al-arabu wal ajamu." Aku tidak pernah gembira dan tidak pernah bakal senang kalau aku tidak menjadi Syiah Ali bin Abi Thalib, walau aku memiliki semua yang dimiliki oleh Arab maupun Ajam. Limadha? Kenapa? Kalau Allah berikan kita jabatan, belum tentu Allah cinta pada kita. Allah berikan kita harta, belum tentu Allah cinta pada kita. Allah berikan kita apa saja, belum tentu Allah mencintai kita. Tapi kalau Allah memberikan kita hidayah, petunjuk untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti apa yang diperintahkan Rasulullah, untuk mengenal Rasul, untuk mengenal Ahlul Bait, ini satu bibit pertama yang harus kita syukuri bahwa Allah ingin mencurahkan nikmatnya pada kita. Terimalah nikmat ini. Sering saya sebut agar kita jangan minder kalau kita disebut pengikut Ahlul Bait. Wallahi la syai', biar apa yang hilang itu enggak berarti bagi kita. Semua itu enggak berarti. Karena kita miliki segala sesuatu, kalau kita enggak kenal Ahlul Bait pun kita enggak memiliki apapun sebenarnya. Apa yang kita miliki kalau kita enggak kenal Rasulullah? Enggak ada artinya. Imam Baqir pernah menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yakunal maut ahab ilaihi minal haya wal faqr ahab ilaihi minal ghina wal marad ahab ilaihi minas sihah. Imam Baqir pernah meriwayatkan hadis dari Rasulullah, belum iman salah seorang dari kalian kalau sebelum mencintai mati daripada hidup. Lebih senang mati daripada hidup, lebih senang miskin daripada kaya, lebih senang sakit daripada sehat. Yang mendengarkan ini teriak semua, ya Imam, siapa yang mampu? Kita minta umur panjang, kita nggak mau mendapat hidup dari miskin, kita juga nggak mau sakit, kita mau sehat. Kita diperintahkan untuk berobat kalau sakit. Ibadallah tadawau fa innal ladzi khalaqad da khalaqa ma'ahud dawa. Bagaimana kamu sebutkan hadis dari datukmu? Belum iman sebelum lebih senang mati daripada hidup, lebih senang miskin daripada kaya, lebih senang sakit daripada sehat. Imam Baqir kemudian menerangkan arti hadis ini. Kalian lebih senang mana? Hidup membenci Rasul dan keluarganya, dengan mati membawa cinta Rasul dan keluarganya. Kalian lebih senang mana? Miskin, gak punya apa-apa, tapi memiliki cinta Rasul dan keluarganya, atau kaya memiliki segalanya tapi gak memiliki cinta Rasul dan keluarganya? Kalian lebih senang mana? Sakit tapi dalam tetap memegang cinta Rasul dan keluarganya, atau sehat tapi enggak cinta Rasul dan keluarganya? Semua mereka teriak, demi Allah kami milih mati, kami milih miskin, kami milih sakit, yang penting tetap memperoleh cinta hubbu Muhammad wa ali Muhammad. Id, hari raya, nikmat
nikmat yang besar. Orang yang ada di dalamnya cinta Rasul, cinta keluarga pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak pernah peduli apa yang terjadi. Dibenci orang, dikucilkan orang, enggak memiliki sesuatu. Ada pecinta Ali bin Abi Thalib, pecinta Ahlul Bait, syair terkenal besar di zamannya, dijumpai dia mati di tengah jalan. Ketika dilihat, diambil, di kantongnya ada tulisan syair-syair terakhir yang ia tulis sebelum mati, panjang. Ungkapan syair itu semua pujian kepada Rasul dan Ahlul Bait. Akhir syair itu, karena dia hidup di pemerintahan yang membenci Ahlul Bait, dia bilang, aku pilih mati daripada aku makan sesuap nasi aku terima dari pembenci Ahlul Bait. Nikmat. Kalau kita mau putar balik, kita mau tukar nikmat ini, kita rugi. Limadha nikmat? Kenapa mencintai Rasul dan Ahlul Bait menjadi nikmat dan puncak nikmat? Karena yang kita cinta ini nggak pernah melupakan kita. Karena yang kita cinta ini akan memberikan semua keuntungan bagi kita. Karena mereka nggak perlu dari kita. Ada orang mencintai orang karena sesuatu, kemudian yang dia cintai, yang merasa dicintai, kemudian memeras yang mencintai dia. Rasulullah Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam, mereka yang memiliki segala macam, tidak memerlukan sesuatu dari kita, tapi mereka memberi. Itulah kekuasaan Allah yang Allah berikan pada mereka. Karena itu pecinta Ahlul Bait merasakan hari raya besar ketika hari itu dinampakkan kedudukan besar yang ada pada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Ghadir bukan satu-satunya peristiwa yang menunjuk kepada kepemimpinan Ahlul Bait dalam Islam ini. Kita melihat hadithud dar yang baru saya baca tadi, ketika Imam Ali masih umur 10 tahun. Kita melihat hadith al-manzilah ketika Rasul menyebutkan bahwa Ahlul Bait, bahwa Ali bin Abi Thalib adalah bagaikan Harun dalam dengan Musa. Ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Tidakkah kamu rela bahwa kedudukanmu di hadapanku bagaikan Harun di hadapan Musa, cuman tiada nabi setelahku? Apa kedudukan Harun? Baca tadi ayat Quran yang saya baca dalam surat Thaha, waj'alli waziran